Keinformasi lainnya, Biro Hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia masih akan mempelajari dan meneliti rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran untuk memberhentikan Kepala RSPAD Gatot Subroto, Terawan Agus Putranto selama 12 bulan. Dokter spesialis radiologi ini dinilai melakukan pelanggaran kode etik berat. Itu bukan merekomendasikan pemecatan, ya itu dulu. MKEK itu sudah membuat keputusan dalam sidang kemahkamahannya tentang masalah etika terhadap sejawat saya Dr. T ini, ya. Dalam proses ini MKEK itu sedang menjalankan prosedur yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga MKEK itu sendiri, ya. Nah, dalam proses itu salah satu diantaranya adalah bahwa MKEK itu menyidangkan dan mengundang BHP 2A dalam hal ini. BHP. Dokter yang terkenal dengan metode cuci otak dan menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan, mendapat sanksi dari Majelis Kode Etik Kedokteran. Dr. Terawan terancam dipecat dari keanggotaan IDI selama setahun karena melakukan pelanggaran kode etik serius. Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) memberikan sanksi kepada Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan. Salinan surat pemecatannya beredar di internet. Salah satunya dalam unggahan Instagram @fannytambayong dengan tagar Save Dr. Terawan. Dilansir detik.com, Sekretaris MKEK Dr. Pukovisa Prawiroharjo SPS membenarkan isi surat itu. Dr. Terawan dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran kode etik kedokteran yang serius. Dr. Terawan dipecat dari keanggotaan IDI selama 12 bulan, yaitu sejak 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Pemecatan diikuti pencabutan rekomendasi izin praktik Dr. Terawan. Dr. Pukovisa enggan memberi pernyataan lebih lanjut terkait alasan pemecatan ini. Dr. Terawan dalam beberapa tahun terakhir terkenal karena metode pengobatan stroke-nya, yang dikenal dengan istilah cuci otak. Dr. Terawan menerapkan metode radiologi intervensi, yaitu digital subtraction angiogram yang sudah dimodifikasi. Menurutnya, metode ini berkembang pada 1990-an. Metode DSA dimodifikasi dengan mengurangi dosis radiasi agar aman bagi pasien. Beberapa publik figur memuji metode yang dikembangkan oleh Dr. Terawan ini. Pada Juni 2015, AM Hendro Priyono memberi penghargaan khusus pada Dr. Terawan lewat lembaga Hendro Priyono Strategic Consulting. Di malam pemberian penghargaan, diputar video testimoni bagi orang-orang yang pernah dirawat, seperti Tri Sutrisno dan Butet Kertarajasa. Pada Februari 2013, Dahlan Iskan menulis artikel berjudul Membersihkan Gorong-Gorong Buntu di Otak. Artikel ini berisi pengalamannya menjalani metode cuci otak Dr. Terawan dan dimuat di kolom Detik Finance. Dahlan Iskan menyarankan agar Ikatan Profesi Dokter menerima metode ini. Yang teranyar, Abu Rizal Bakri lewat akun Instagramnya mengaku telah merasakan manfaat dari pengobatan Dr. Terawan dan berharap Dr. Terawan diberi kesempatan oleh atasannya, Kasat, untuk membela diri. Pernyataan ini ditutup dengan tagar Save Dr. Terawan. Tagar Save Dr. Terawan ramai di sosial media setelah beredarnya kabar pemecatan Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan. Sebagai besar warganet mempertanyakan rekomendasi pemecatan Dr. Terawan. Politisi Partai Nasdem Akbar Faisal dalam cuitannya mengaku pernah berobat kepada Dr. Terawan. Ia mempertanyakan sikap Ikatan Dokter Indonesia dan meminta organisasi para dokter tersebut untuk mempertimbangkan dukungan orang-orang yang pernah diselamatkan Dr. Terawan. Sementara akun @ailawati menyebut ia dan Jay Suprana sudah merasakan manfaat pengobatan Dr. Terawan adalah hak konsumen atau pasien untuk memilih alternatif pengobatan. Jas Prabowo dengan akun @merirteman mengatakan ribuan orang telah terselamatkan dengan pengobatan Dr. Terawan. Sementara politisi Partai Golkar Dev Laksono juga mempertanyakan Ikatan Dokter Indonesia yang hanya memberi sanksi tapi tidak memberi solusi.